Hai, bertemu dengan gue Indra Winata di Voice of Orang Kreatif. Di episode kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu artis, salah satu content creator. Ngomongin soal gadget review, tapi platformnya beda sama orang-orang pada umumnya. Biasanya kan YouTube ataupun di Instagram, tapi salah satu content creator ini, salah satu teman gue juga, dia mainnya di TikTok. Mari kita sambut, ini dia Al-Kausar Ismail Putra. Wih, gokil. Apa kabar cukur kumis? Dalam rangka apa sih cukur kumis gitu? Sunnah Rasul. Wih, berat. Tiba-tiba pembahasannya jadi berat. Apa kabar Alka? Baik mas. Lama kita gak ketemu ya? Oh, lama banget. 3 hari. 3 hari. Alka ini salah satu content creator. Lo sukanya disebut apa sih? Content creator, influencer, tiktoker. Apa lo suka disebut apa ya? Lebih sukanya kayak content creator aja. Wih, content creator. Agak berat ya sebenarnya content creator. Sebenarnya sukanya dibilangnya professional skateboarder. Waduh, tiba-tiba jadi skateboarder lagi. Tapi emang lagi hobi. Enggak, emang dari kecil sih. Oh. Kebetulan bokap juga nelayan. Oh, nyambung ya. Enggak, bercanda. Emang lagi mulai nyoba-nyoba aja pandemi kan. Orang-orang pada sepedaan. Gue juga sepedaan sih, tapi salah satunya main skate. Enak ya jadi poser ya? Enak banget ya. Enak banget. Iya. Kalau misalnya kita balik nih ke main topik soal karena kan ini kan namanya Voice of Orang Kreatif dan salah satunya adalah Alka sebagai salah satu yang gue kenal sebagai orang kreatif di circle gue dan juga punya salah satu platform yang cukup besar. Berapa sekarang followers? 200 ribu lebih? 200 ribuan lah, lupa kayak 220 ribuan something gitu. Gokil. Itu 200 ribu tuh Beli. Wah, kenapa lo jatuhin diri lo sendiri? Enggak dong. Itu 200 ribu tuh digapai dalam waktu berapa lama, Kak? Ingat gak sih? Ingat. Kemarin kebetulan karena mau kesini gue jadi riset lagi. Karena pasti ada pertanyaan kapan gue mulai kan. Betul. Jadi gue udah riset lagi kapan ya video pertama gue. Ternyata video pertama gue itu 24 Mei. Which is kalau misalkan sekarang tanggal 20, berarti 4 hari lagi setelah ini setahun gue main TikTok. Berarti 24 Mei 2020. 2020. Pas banget pandemi dong. Pas banget pandemi. Memang karena pandemi, mainnya karena gabut di rumah, lulus kuliah. Terus ya udah pengen nyoba platform baru aja gitu. Oke. Berarti setelah lulus terus gabut pandemi juga akhirnya memilih untuk 24 Mei 2019 bikin TikTok. 2020 bikin TikTok. Ya. Itu diawali dengan karena gabut aja atau apa gitu? Jadi gini, waktu 2020 tuh kan gak boleh kemana-mana, di rumah aja. Terus waktu itu kebetulan terjebak di rumah kakak gue gitu. Kakak gue tuh kebetulan rumahnya di Lampung. Nah terus gue gak bawa laptop jadi gue cuma bawa handphone. Terus salah satu temen gue, jadi gue terima kasih banget nih sama temen gue, adalah satu perempuan selalu menemani gue dulu. Iya. Dia menyarankan, maksudnya dia waktu itu main TikTok, terus gue jadi ikut-ikutan main TikTok. Sebenarnya gara-gara salah satu teman lo ini. Lo kangen gak sama dia? Sebenarnya sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita udah nyiapin ya orangnya. Gak perlu ya, itu kayak reality show ya, kayak Uya. Ya pokoknya dari orang itu sebenarnya dia nggak nyuruh sih, tapi gue karena dia main itu gue jadi kepo, gue buka juga. Tadinya gue pikir TikTok ya kayak orang-orang aja joget-joget, lip sync, something kayak gitu kan. Ternyata ada lagi orang-orang. Gue itu pertama gue liat orang bule sih, belum ada orang Indonesia yang kayak bikin terutama tutorial. Awalnya kan gue tutorial gitu, tips-tips teknologi. Kebetulan gue juga lumayan suka. Terus gue pikir kenapa nggak nyoba ya? Kebetulan gue sebenarnya memang udah pernah nyoba waktu itu di YouTube, tapi emang bukan fokus di gadget sih, tapi udah mencoba lah untuk menjadi seorang content creator gitu. Tapi ternyata memang belum works di YouTube. Gue cobain di TikTok. Ya udah gue coba untuk bikin. Pokoknya waktu itu gue baca di TikTok. Ada orang yang ngasih tahu kalau lu mau gede di TikTok, lu coba bikin 12 video secara beruntun. Kalau misalkan dalam 12 hari itu ada ya satu aja yang boom, kemungkinan lo bisa. Nah, itu gue beneran jalanin selama 12 hari, 11 video gue awal yang nonton gak ada yang lebih dari 200. Jadi sedikit banget. Nah, pas video yang ke-12, gue tinggal tidur, paginya gue buka lagi udah 750 ribu yang nonton. Jadi kayaknya mungkin ada benernya juga teori orang itu gitu. Jadi berarti di video ke-12? Iya. Pada saat itu algoritmanya kan pasti kan akan berubah juga ya. Iya, pada saat itu akan berubah. Sekarang sih udah jauh berubah. Makanya TikTok itu salah satu aplikasi yang sangat sulit kita baca algoritmanya. Iya, benar-benar banget. Dan ya maksud gue
di lain karena kan kita ngomongin soal dunia kreatif kan banyak ya. Banyak indikator yang mulai dari niche-nya, marketnya, terus yang lo suka juga gitu, dan juga satu faktor lagi sih ya, rezeki-rezekian. Iya, untung-untungan. Itu untung-untungan, dan itu emang gak jauh banget. Dan salah satu orang yang menurut gue lo konsis banget bikinnya pada saat itu kan lo di 10 ataupun di awal-awal video lo lah ya, itu masih ngasih tips kan. Tips yang soal gadget, terus gimana caranya ya Microsoft Word dan segala macam kayak gitu. Itu memang lu suka dengan itu dari dulu? Iya, memang suka sih. Bukan yang jago, tapi gue suka aja gitu. Kayak salah satu mungkin interest gue, kayak cowok-cowok kan ada interestnya ya, gue salah satu interestnya di teknologi. Teknologi, gitu. Oke. Karena ini ada satu fun fact juga buat orang kreatif di luar sana, karena gue kenal sama Alka tuh berarti sekarang udah hampir 5 tahun. Alka tuh setiap tahun ganti handphone. Itu hobinya. Karena gue kaya. Wah, keren. Iya. Nggak. Gue selalu pakai HP yang aneh-aneh kan. Aneh-aneh. Gak pernah HP yang bagus. Gue HP yang aneh-aneh. Pernah pakai flash, pernah pakai Polytron, LG. Selalu yang aneh. Gue selalu pengen nyoba. Dan fun fact juga waktu itu di kosan lo ya, di kosan lo kita lagi ngobrol, lu aneh banget kah? Gue ngomong kayak gitu. Lu kocak banget sih, bukan aneh. Lu kocak banget ganti handphone mulu. Bahkan beli handphone yang aneh-aneh. Terus keluar dari omongan Alka yang sampai sekarang gue inget, dan sekarang kita lagi ngobrol bareng kayak gini. Lu ngomong cita-cita gue pengen jadi gadget reviewer. Ingat kan lu ngomong kayak gitu? Ingat. Iya kan? Karena waktu kecil gue suka nonton kayak Sobat HP gitu-gitu. Gue pernah sempat bikin channel YouTube juga sebenarnya yang review. Namanya Reviewer Kere, tapi nggak pernah ada videonya keluar. Pernah syuting, tapi udah nggak pernah sempat diupload gitu. Karena gue nggak pede aja sama diri gue sendiri. Oh, berarti jauh sebelum TikTok? Jauh sebelum TikTok. Itu jauh banget. Masih SMA kuliah gue. Dong? Oh, masih SMA. SMA gue pernah bikin Reviewer Kere. Gue inget banget ngerekamnya cuma pakai handphone Xiaomi, terus gue taruh kayak box gue tumpuk gitu supaya bisa jadi dari atas, kayak gitu. Jadi gitu gue se-freak itu sebenarnya dulu. Nah, itu menariknya justru ketika kita ngomongin soal the voice of orang kreatif ya. Lo merubah atau mentransfer apa yang gak lo punya, jadi ya setidaknya lo bisa bikin gitu. Lo gak punya tripod yang mahal buat handphone yang ada di atas, tapi lo menggunakan kardus itu. Berarti memang lo dari kecil udah mendapatkan pendidikan itu kah, atau lo nge-explore sendiri soal kayaknya gue bisa nih ngelakuin ini nih, soal kreativitas itu sendiri? Karena kan nonton aja ya, kayak misalkan nonton Sobat HP, atau yang kalau negeri kayak Unbox Therapy kayak gitu-gitu, MKBHD. Gue suka nontonin terus, ini gimana ya cara ngerekamnya dari atas segala macam. Kayaknya kalau misalkan gue taruh box ini bisa deh. Enggak ada yang pernah ngajarin. Keluarga gue juga nggak ada yang interest sama kamera atau video kayak gitu. Itu gue aja sih. Gue lumayan suka juga kayak film gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu gue sering merhatiin aja gitu. Entah gue nonton film atau nonton video, gue sering merhatiin yang kayak gitu-gitu. Kalau misalkan gini, ada satu kejadian di satu video, gue suka mikir ini buatnya kayak gimana ya, kayak gitu. Ngerti sih? Waktu kecil, tapi gue pemikiran anak kecil ya. Kalau misalkan dari atas, mungkin dia pakai box, dalam otak gue kayak gitu. Gue nggak explore kok. Dia pakai tripod yang bagus atau kameranya dari atas kayak gimana gue nggak explore. Berarti memang lo sering mempertanyakan soal apa yang lo lihat zaman lo kecil ya, dan praktekinnya sekarang. Iya kayak gitu kurang lebih. Kalau lo bilang tadi lo suka dengan film karena Alka juga dulu ya sempat bikin short movie dari kita juga ya. Short movie agak mengerikan ceritanya ya. Jauh sebelum TikTok itu. Jauh sebelum lo bikin TikTok. Jauh sebelum bikin TikTok. Iya kan? Iya. Itu teman-teman kita juga casting-castingnya. Kalau misalnya lo pengen lihat, lo cek di akun Instagram. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Sayang banget kan? Udah nggak ada. Masih ada di YouTube sebenarnya, tapi gue private. Mungkin dibuka ya abis ini ditayangin ya. Lo buka lagi biar kita lihat bahwa Alka itu memang punya sense creativity-nya yang orang ngelihat, bahkan lo sendiri lo mengakui bahwa itu freak banget. Iya. Tapi kalau gue ya ngelihatnya, karena kan gue juga kita ada di dunia kreatif yang sama gitu. Walaupun lo di fokusnya di TikTok, gue kan di audio doang. Ada di kondisi yang sama, gue ngeliatnya gila nih orang ada aja lagi. Ngerti gak sih lo? Kita lagi nginep di salah satu villa, terus yang akhirnya lo kerjakan adalah kita bikin short movie horor itu aneh banget sih. Tapi keren banget gitu. Kebetulan punya temen yang sama gilanya. Teman-teman yang mau aja gue kerjain gitu loh. Berenang-berenang segala macam ya. Orang bodoh mana yang mau digituin gitu. Iya. Dan kita nggak tahu apa yang kita kejar juga pada saat itu. Iya, ada. Engagement tidak gabut banget. Iya. Tapi kita balik ngomongin soal TikTok lo, dan tadi gue udah nyebut soal engagement rate gitu. Pada saat awal lo bikin TikTok, itu lo mikirin itu nggak sih kak? Nggak sama sekali. Sama sekali nggak. Kepikirannya cuman gue nemu satu barang nih waktu itu kan, video yang ke-12 tuh gue nemu barang jadi remote ya. Gue cuma kepikirannya keren banget ya kalau misalkan semua orang tahu ada barang yang sekeren ini dan harganya nggak mahal waktu itu. Kayak
kayaknya bakal berguna dibuat orang. Kayak gitu doang. Pikirannya kayak gitu karena gue nggak mikir untuk jadi apa ya kalau orang bilang sekarang seleb TikTok apa kayak gitu, gue nggak pernah kepikiran. Berarti dari awal lo bikin TikTok yang 12 video awal, yang akhirnya lo pernah dengar kan dari salah satu video di TikTok tuh, bahwa di video 12 bakal salah satunya mungkin ada yang FYP kan kita nyebutnya kan, yang booming itu kan kalau di TikTok sebutannya FYP. Lo nggak mengharapkan apapun itu dan lo juga nggak berharap pengen jadi seleb TikTok itu sendiri gitu bahkan? Enggak sumpah enggak sama sekali. Sama sekali nggak ada pikiran gitu. Terus pada saat awal lo bikin, niat awal karena ini yang susah adalah niatnya. Iya gak sih? Kayak pada saat itu apalagi skenanya TikTok, joget, cewek cakep. Gue semua tuh, gue banget. Wah. Gue banget joget. Iya. Itu niat awalnya apa berarti? Ya itu niatnya bantu aja. Ngebantu. Oh gitu. Ngebantu orang-orang. Karena gini, apa yang gue share di TikTok waktu 12 video itu beneran personal banget. Apa yang gue temuin kan, mungkin buat orang dia udah pernah nemuin, tapi gue baru pertama kali nemuin. Misalkan kayak main laptop dari handphone, yang pakai mouse dari handphone gitu. Itu gue benar-benar baru nemuin dan menurut gue itu useful banget buat gue. Dan gue mikirnya kalau itu kalau gue share ke orang mungkin sama nih, impactnya sama nih, sama-sama berguna gitu. Jadi benar-benar nggak ada niat. Karena gue nggak tahu juga bahwa TikTok itu bakal endorse bagaimana gimana. Walaupun sebenarnya gue udah tahu, tapi gue jujur aja ya, gak munafik nih, gue nggak munafik. Tapi emang gak pernah kepikiran untuk jadiin ini duit gitu istilahnya. Iya. Bahkan ya sampai sekarang bisa jadi salah satu pemasukan lo yang oke banget kan. Ketika lo sama sekali tidak mengharapkan apapun nih. Iya. Pada saat awal. Itu paling enaknya sih karena gue nggak ngarep kan ya. Beda kan kalau lo kerja, lo kan ngarep bayarannya. Tapi kan karena gue nggak ngarep, ini kayak cuman ya udah kegiatan yang gue seneng lakuinnya, gue seneng ngevideoinnya, gue seneng nguliknya gitu. Ya udah kebetulan gue upload aja gitu. Lo seneng nguliknya, lo seneng videoinnya. Berarti kan itu ngomongin soal produksi di TikTok lo sendiri. Ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara platform TikTok dengan YouTube gitu. Walaupun sama-sama audiovisual. Kita ngebandinginnya dua ini aja nih. Kalau YouTube lo bisa bebas, mau jam-jaman bisa. Betul. Tapi kalau TikTok malah lebih kan bagus. Iya, secara produksi mungkin lebih mass. Kalau TikTok kan lo bisa sangat personal juga. Iya betul. 15 detik, 30 detik ya? Ya 15 enggak 30 enggak. 15 semenit, tapi ya 30 semenit? Bisa juga. 30 bisa juga. Terus sama 3 menit. Sama 3 menit. Nah, pada saat awal-awal memang lo emang udah fokus pengen bikin, yaudah gue pengen bikin video yang pendek dan memilih TikTok karena pada saat itu. Atau karena tadi kan lo bilang lo punya reviewer kere tuh zaman SMA. Kenapa pas waktu itu lo gak kepikiran buat gue main YouTube lagi nih? Enggak, gue juga main YouTube. Waktu pas udah punya TikTok, gue main YouTube. TikTok dulu tapi awalnya? TikTok dulu. Begitu ada yang minta, bang ini, bang itu gitu kan. Gue males bikin berpart-part kan. Daripada gue bikin part-partnya banyak. Karena waktu itu TikTok belum bisa 3 menit. Masih 1 menit? Jadi kalau 1 menit tuh gak bisa satu video gitu. Makanya harus bikin beberapa part. Gue males bikinnya kayak gitu. Jadi gue bilang, oh ya udah kalau mau nonton full reviewnya, lu nonton di YouTube gue aja. Dan ya udah, akhirnya gue sempat ada beberapa video kok yang lumayan bagus. Cuman emang karena tadi lo bilang YouTube kan mess gitu ya, capek buatnya. Buat gue tuh capek gitu loh. Dan kayaknya gue nggak berapa cocok sih sama YouTube, ngerti nggak? Kalau buat reviewer dan kesini menurut gue, orang apa bedanya sih orang nonton gue sama mending kasarnya mending dia nonton Gadget In, mending dia nonton Sobat HP gitu, yang kategorinya lebih bagus, kualitas videonya apa segala macam gitu loh. Mereka kan ngincar gue karena gue bisa menjelaskan satu hal yang panjang jadi cuma semenit, jadi cuma beberapa detik gitu loh. Jadi kalau menurut gue TikTok kan buat orang-orang yang dalam tanda kutip males. Maksudnya males nontonin YouTube panjang gitu, bukan orang yang suka nontonin 10 menit 15 menit. Mainnya semenit 30 detik atau bahkan lebih rendah dari itu tapi dapat informasi yang sama. Berarti itu value added-nya ketika lo lebih milih TikTok gitu kan. Dan tadi lo sempat singgung sedikit agak capek produksinya ketika di YouTube. Malah jadi kayak lo ngerasa kayaknya bukan gue lagi nih. Dan kayaknya nggak enak kan kalau misalkan kerja, walaupun ya gue pengennya pas kerja tuh happy gitu loh. Betul. Kalau udah ada tekanan, gue harus bikin video YouTube nih seminggu sekali, seminggu 2 kali, capek banget gitu. Kalau TikTok tuh gue bisa bikin sehari, gue bisa bikin 5, sehari bisa bikin 4. Walaupun emang gue tetap kalah sama yang TikTok joget ya, karena mereka bisa bikin 10, 20 kali sehari. Kalau gue kan tetap harus ada konsepnya, paling nggak dikit-dikit gitu loh. Harus ada yang dikulik dulu. Kalau mereka kan paling nguliknya jogetannya aja gitu. Walaupun nggak gampang ya. Iya. Tetap susah loh. Gue pernah dapat brand yang suruh gue joget kaku mampus. Sampai gue private sekarang videonya karena malu.
Gue belum sempat lihat lagi. Ya pernah dulu awal banget. Ntar sih kita lihat ya. Iya. Nih videonya nih. Gak usah. Gak ada. Oh justru lu pernah ya? Pernah. Iya tapi kan itu konsekuensi atas apa yang kita lakuin. Terus lo terkenal, lu punya platform yang besar, ada brand yang pengen masuk gitu. Iya. Ngomongin soal mengulik pre-produksi. Itu lu ngulik sendiri kah berarti? Selama ini, sampai saat ini? Sampai saat ini ya? Sendiri banget. Lu belum punya tim yang buat ngulik itu? Gak ada. Sampai sekarang masih sendiri kan gue pelit. Oh iya. Gue tadi mau ngomong tapi gue tahan karena gue tahu lu ya. Terus akhirnya daripada lu yang ngomong, daripada penonton yang berpikir kan. Iya. Gue udah pendengar yang berpikir, gue emang pelit. Oke. Ngulik sendiri, produksi juga sendiri. Produksi sendiri, ngulik sendiri. Ngedit video sendiri. Ngedit kan gampang. Maksudnya TikTok gampang ngeditnya. Tapi kan lu harus ekstra dengan sehari 5 video dan lu ngedit, lo tahu nih mau dikeluarin kapan dan segala macam, itu kan lumayan. Iya sih lumayan ribet sih. Iya sebenarnya. Lumayan effort. Udah sempet udah mulai kepikiran sih. Mau gak punya orang, cuman balik lagi pas ngeliat sayang mending gue buat foya-foya gitu. Aneh bener nih satu. Iya. Maksudnya gini sih, kalau gue ngobrol sama orang kreatif yang mungkin buat orang kreatif yang nonton di episode sebelumnya, gue udah pernah ngomong kalimat ini dan mungkin akan beberapa kali gue ulang-ulang karena orang kreatif yang belajar di lapangan dibanding yang sama teori itu beda banget cara pandang pikirnya. Dan lo ada salah satu orang yang belajar di lapangan, ya nggak sih? Sampai lo bisa berpikir bahwa udah gue pengen punya duit dan gue pengen foya-foya. Itu salah satu orang yang terbentuk di lapangan lo, iya kan? Nah, lo sendiri ngulik, terus lo sendiri juga produksian, lu share-nya sendiri juga gitu kan. Maksudnya gak agregasi video lu sendiri, lu juga lu gak punya tim, lu gak under management kan? Enggak. Lu gak under management, bahkan bener-bener pure kalau lo mencari artis-artis indie nih salah satunya. Iya. 420. Wah, itu musisi. Itu musisi. Save kamu versi TikTok. Ini apa namanya, musisi-musisi indie sebenarnya ada di balik kamera ya. Iya, dia salah satu musisi indie. Teman kita, tim kita, videografer kita tuh salah satu musisi indie. Oh iya. Tapi kita balik ke Alka. Lo gak mau balik ke masnya? Gak usah dong, ngapain? Dia nanti ada saatnya. Ada saatnya. Ketika kameranya mati. Canda. Terus ini bikin konten, lu sampai sekarang masih ngulik sendiri. Itu biasanya tuh kayak lu kalau misalnya nggak bisa lagi bikin konten gitu, pasti kan ada ketemu yang namanya creative block. Apa yang lo lakuin ketika lo sedang creative block? Ya gue banyak kan nonton video sih. Nonton apa sih Kak kalau boleh tahu? Ya nonton video macam-macam. Kadang nggak cuman video teknologi, gue nonton random aja gitu. Jadi kayak bisa apa ya? Misalkan nih video main skate gitu. Gue kan lagi seneng main skate. Jadi gue seneng aja masukin konsep orang ngambil take videonya skate tuh kayak gimana gitu. So gue coba campur-campurin bisa juga ternyata gitu. Jadi supaya lebih menarik juga video gue dan lebih gua gitu loh, videonya lebih gua aja gitu. Oke. Berarti sampai saat ini lo ngulik sendiri dengan cara mengatasi creative block lo itu dengan cara kayak gitu. Iya. Kayak lo nonton apapun. Nonton terus apapun ya. Akhirnya lo coba untuk yang positif tapi ya nontonnya. Iya, gue tahu. Kayak gue juga gak pikir kemana-mana. Lo ngambil coba intisarinya dari film ataupun video yang lo tonton ke video lo sendiri. Iya. Gitu. Tapi sampai sekarang it works. It works sih. Akhirnya it works sih. Sama gue senang banget nulis. Maksudnya gue tuh senang banget nulis pakai tangan gitu. Jadi gue jarang ngetik gitu loh. Gue bahkan kalau brand ngasih misalkan skrip atau gimana, gue malah senang nulis ulang gitu. Jadi kayak sekalian ngapalin gitu. Jadi gue punya satu buku yang isinya ya gue nulis konsep ide-ide gue gitu. Dan gue kurang bisa gitu yang digital. Iya. Ngerti gak? Kayak kurang enak aja, kurang mantep gitu. Iya sama-sama. Ya kan? Gue juga kayak gitu kok. Iya kayak gitu lah. Kalau misalnya nulis, ya biasa kan kalau misalnya kita ngobrol kan kita biasa ngirim panduan pertanyaan kan. Gue lebih suka nulis karena kalau ngetik itu gue ngerasa kayaknya bukan nulis deh ini. Iya. Gitu sih kalau gue masih. Gue juga kayak misalkan ke kafe apa kan kita suka buka laptop. Nyari-nyari ide apa segala macam. Gue nggak bisa, nggak ketemu idenya, malam ujung-ujungnya gue buka lagi. Catatan gue tulis lagi. Akhirnya laptop lu tutup, lu jual kan? Iya betul. Makanya kan sekarang gue nggak punya apa-apa. Nggak gitu dong. Dari situ, dari TikTok ini alhamdulillah sekarang Alka bisa memberikan apa ya, pemasukan pribadi dari situ. Iya, gue itu doang sih. Gue nggak bantu siapa-siapa di dunia. Oke. Dan kalau total sekarang udah hampir setahun, the next step yang akan lo lakuin untuk TikTok lo, apakah lo akan sekarang tetap main di niche lo sebagai gadget review ataupun gadget tips and trick, atau lo akan mencoba untuk memperlebar platform lo lagi kah? Pengennya memperlebar, tapi gue pengennya kalau untuk, karena gini menurut gue
di YouTube kan gue pengen banget ke YouTube sebenarnya. Tapi gue pengen banget di YouTube tuh tapi nggak pengen bahas gadget lagi. Karena menurut gue udah nggak relevan. Lebih banyak yang lebih oke gitu loh. Jadi mendingan mereka nonton yang lain aja gitu kok. Karena mereka orang-orang itu kalau di gadget tuh soalnya sedihnya ya lu kan akan ngadu akses nih ya. Akses dari brand-brand tertentu. Nah, orang-orang yang udah gede tuh dapat akses duluan, ngerti nggak? Dan udah kejauhan mainnya, ngerti nggak sih? Bukan gue nggak pede sih, cuman ya emang nggak pede sih sebenarnya. Cuman emang ya gue pengen juga nge-explore diri gue lebih ke personal gue aja gitu loh. Misalkan mungkin gue bikin vlog jalan-jalan apa segala macam kayak gitu pengennya sih, pengen banget. Berarti the next projectnya adalah kalau dari Alka pengen bikin vlog. Iya, pengen bikin yang vlog. Personal tentang diri lo. Personal gitu. Gue tentang gue sih, tentang apa yang ada di pikiran gue. Ya pokoknya apa inilah isi kepala gue apa sih gue pengen ngutarin ke orang gitu. Gitu sih. Kita doakan saja semoga Alka cepat merealisasikan itu ya impiannya untuk bikin project personal. Karena udah ada di tahap itu sih lo sekarang. Dari 3,5 juta likes di TikTok lo. 4,1 guys. Oh sorry 4,1 baru update ya. Iya. Gue berarti nguliknya kecepatan kemarin gue. Bercanda guys. 4,1 juta likes dengan 200.000 sekian followers TikTok. Tapi boleh dong Kak, karena nih Voice of Orang Kreatif kan kita ngobrol sama mungkin banyak banget orang-orang kreatif di luar sana yang pengen belajar soal TikTok. Yang pengen banget punya motivate buat kayak lo nih waktu awal-awal bikin TikTok ya gue pengen bikin aja gitu. Lo punya gak sih Kak salah satu mungkin beberapa patah kata gitu untuk memberikan semangat juga buat orang-orang kreatif di luar sana, just start apa yang pengen lo buat di TikTok, di platform apapun, tapi khususnya TikTok. Jadi ini kayak buat orang yang baru memulai gitu ya? Iya, mungkin buat orang yang baru memulai atau yang sampai sekarang belum kepikiran buat TikTok, tapi udah mulai kepikiran aja gitu. Oke. Ya pokoknya ini gue ngomong kemana? Yang ini. Yang ini boleh, yang itu boleh, terserah lah. Ya pokoknya kalau misalkan kalian pengen bikin atau pengen mulai jadi konten kreator atau apapun itu ya sebutannya, intinya lakuinnya dari hati sih. Maksudnya jadi gak usah ngarepin apa-apa lah gitu. Sebenarnya ini berlaku sama semua hal di hidup ya. Kalau lu ngelakuinnya tulus, nggak karena apa-apa sih, pasti ada jalannya aja sih. Betul. Kayak gue nggak pernah mikir TikTok ini bakal jadi apa-apa, tapi gue sampai diundang di sini kan. Wih, jadi, keren. Keren gak? Keren banget Vokraft. Keren banget. Amin. Voice of Orang Kreatif powered by Vokraft. Dan semoga kita bisa ngobrol lagi sama Alka di lain kesempatan. Kita masih banyak banget sih yang pengen gue kulik dari lo Kak. Jujur iya. Tapi kita tunggu aja lah waktu yang tepat. Karena sekarang Alka kayaknya harus syuting lagi. Iya betul. Ih keren. Ganteng-ganteng serigala. Gak usah dong. Bercanda terus. Pokoknya yang tadi yang paling penting dari Alka, pesannya buat orang-orang kreatif, ketika lo pengen bikin konten, mulai dari hati dan tulus ya. Jangan Afgan. Aduh. Bukan gitu ya? Cara mainnya gak gitu ya? Kurang Bas. Oh iya. Sorry. Ya bercanda namanya juga bercanda. Thank you Alka. Sampai kita ketemu lagi. Dan buat orang kreatif di luar sana, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini. Kalau misalnya lo pengen dengerin via audio aja, bisa lewat Spotify. Langsung aja cari Voice of Orang Kreatif. Sampai ketemu lagi. Dadah.